Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan membahas tentang pengendalian mutu. Di sini sudah hadir Bu Zeni Fatimah Hunusalela MT yang akan kembali berbagi ilmunya mengenai peta kendali. Di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai apa itu peta kendali, dan kali ini kita akan langsung membahas tentang peta kendali atribut P dan NP beserta contoh dari perhitungannya. Monggo Bu Zeni, kita bahas lebih dalam lagi. Baik, terima kasih Pak Surya. Saya langsung akan menjelaskan mengenai peta kendali atribut, khususnya untuk yang jenis P dan NP. Peta kendali atribut mengacu pada karakteristik kualitas yang memenuhi spesifikasi atau tidak. Jadi kalau atribut itu ciri-cirinya tidak ada data ukur ya, tidak ada satuannya. Makanya atribut langsung nih, apakah si produk ini bagus atau baik atau produk defect. Ada dua alasan kenapa sih menggunakan peta atribut. Yang pertama, jika pengukuran tidak mungkin dilakukan. Kemudian yang kedua, jika pengukuran dapat dilakukan, tetapi memang memerlukan waktu yang cukup lama, mahal, dan sulit. Peta kendali atribut dibagi menjadi dua. Sesuai dengan penjelasan pada presentasi sebelumnya di jenis-jenis peta kendali. Yang pertama, peta kendali atribut untuk seluruh unit. Jadi mengacunya itu pada unitnya, unit defect-nya, jumlah unit yang cacat. Dasar distribusinya adalah distribusi binomial. Saya kasih contoh untuk unit cacat. Misal perusahaan memproduksi 1000 unit. Nah, ternyata aktualnya ada 200 unit yang jelek, yang cacat. Nah, itu maksudnya. Unit defect itu seperti itu. Peta kendali yang digunakan untuk jenis ini adalah peta P dan peta NP. Sedangkan untuk peta kendali atribut yang menggambarkan tentang cacat produknya atau karakteristik kualitasnya dibagi menjadi dua jenis, ada peta C dan peta U. Saya kasih contoh untuk karakteristik kualitas atau cacat produk ya. Berarti kan satu unit nih, satu unit produk. Di satu unit produk itu ada berapa sih jenis cacatnya? Misalkan cacat sobek gitu kan ada berapa. Kemudian cacat pudar atau goresan itu kan jenis-jenis cacat. Makanya menggunakan peta kendali ini C dan U. Kita masuk ke jenis peta kendali untuk defective unit adalah peta P. Peta P merupakan peta kontrol atau bagian yang tidak memenuhi syarat. Peta P menunjukkan proporsi cacat atau cacat keseluruhan. Rumusnya sebagai berikut. P sama dengan NP dibagi dengan N. Ini P-nya. Kemudian mencari nilai P-barnya. Di mana P-bar rumusnya sigma NP dibagi dengan sigma N. Keterangan dari rumus-rumus di atas, P adalah proporsi cacatnya, N adalah jumlah cacat pada tiap subgrupnya, sedangkan NP adalah jumlah defektif dalam subgrup. Tujuan pembuatan peta P
Yang pertama, menentukan rata-rata kualitas produk. Yang kedua, menarik perhatian manajemen tentang perubahan rata-rata. Yang ketiga, memperbaiki kualitas. Yang keempat, sebagai alat evaluasi presentasi dari manajemen operasi dan personel. Dan peta P juga digunakan untuk memperkirakan pemakaian peta X dan peta R, serta menentukan kriteria penerimaan. Langkah-langkah pembuatan peta P, menentukan tujuannya. Peta P dibuat untuk mengendalikan fraksi defektif. Yang pertama, karakteristik kualitas tunggal. Kemudian, kelompok karakteristik tunggal. Kemudian untuk suatu bagian, bisa juga untuk keseluruhan produk, dan sejumlah produk. Peta P juga dapat digunakan untuk mengendalikan performa dari operator, stasiun kerja, departemen, shift, pabrik, atau perusahaan. Kemudian langkah yang kedua, menentukan subgrupnya. Untuk subgrup ini, kita menentukan ukuran subgrupnya. Perlu diadakan penelitian pendahuluan terlebih dahulu, supaya peta yang akan dibuat lebih baik. Nah, untuk pengelompokan data, tergantung dari prosesnya. Apakah dia itu prosesnya kontinu? Kalau prosesnya kontinu, perancangan ukuran subgrupnya berarti sesuai dengan urutan produksinya. Sedangkan jika untuk yang bersifat job order berarti sesuai dengan jadwal produksinya. Yang ketiga adalah mengumpulkan dan mencatat data. Dibuatlah di sini ukuran subgrupnya atau jumlah sampelnya. Dapat bisa sampelnya, ukuran sampelnya untuk peta P ini bisa bervariasi atau bisa konstan, tetap. Nah, yang keempat, tentukan harga P-nya dan batas-batas kendali dengan rumus di bawah ini. Di mana P sama dengan NP dibagi N, kemudian mencari P bar dengan rumus sigma NP dibagi dengan sigma N. Kemudian mencari standar deviasi untuk peta P ini. Dengan rumusnya, standar deviasi peta P akar dari P bar dikali 1 dikurangin P bar dibagi dengan N. Ini untuk standar deviasinya. Karena pada peta kendali ini, seperti yang sudah dijelaskan pada presentasi sebelumnya, untuk peta kendali dengan menggunakan 3 sigma, berarti nanti sigma ini dikalikan 3 sigma. Kemudian kita mencari nilai garis tengah atau center line, diambil dari nilai P bar-nya. Dan menghitung batas kendalinya, baik batas kendali atas maupun batas kendali bawah. Rumusnya untuk batas kendali atas, P bar ditambah 3 sigma. Sigmanya rumusnya yang tadi, yang di atas. Kemudian jika batas kendali bawah, berarti P bar dikurangin 3 sigma. Nah, untuk nilai batas kendali bawah ada 2 kemungkinan. Ada yang batas kendali bawahnya itu nilainya lebih dari 0. Dan ada yang sama dengan 0. Karena peta P ini bisa digunakan untuk ukuran sampelnya yang tetap dan bervariasi, berarti untuk nilai batas kendalinya, untuk yang N-nya tetap, batas kendali atas dan batas kendali bawah sama setiap subgrup.
Sedangkan jika ukuran sampelnya bervariasi, berarti batas kendali atas dan batas kendali bawahnya berbeda-beda, disesuaikan dengan nilai N pada tiap subgrup data pengamatan. Kemudian yang langkah yang kelima, plot titik-titik P-nya dan batas kendali dalam grafik scatter plot. Jadi dibuat peta kendalinya. Yang keenam, jika ada data yang keluar dari batas kendali, maka harus diperbaiki dan direvisi dengan cara menghilangkan titik-titik yang keluar dari batas kendali. Rumusnya sebagai berikut. Berarti kan ada P bar new ya, atau PO. Di mana rumusnya sigma NP, ini NP awal, dikurangi dengan NP yang merupakan titik yang keluar dari batas kendali. Dibagi sigma N, ini N yang awal, dikurangi dengan N yang merupakan titik dari yang keluar dari batas kendali. Nah, nanti untuk batas kendali atas maupun batas kendali bawahnya, rumusnya sebagai berikut adalah P bar, tapi ini untuk P barnya itu yang sudah dihitung di sebelumnya ya, di rumus yang sebelumnya, PO ya, PO bar. Plus minus 3 sigma. Nanti untuk rumus sigmanya pun sama, disesuaikan dengan titik-titik yang sudah dikeluarkan, dibuang. Gitu. Di mana pada keterangan rumus di atas, NPD sama dengan jumlah defektif yang keluar batas. Sedangkan untuk ND adalah jumlah subgrup yang keluar batas. Saya kasih contoh, di sini ada contoh soal. Pada bulan Mei, di pabrik garmen, dilakukan pemeriksaan dengan N sama dengan 200. Dan frekuensi pengambilannya sebanyak 15 kali. Diperoleh data sebagai berikut. Kita lihat di sini ada 15 subgrup, karena 15 kali pengambilan data. Kemudian ada data N-nya, jumlah yang diperiksa. Kalau contoh di sini N-nya konstan ya, 200 semua dari pengambilan yang pertama sampai pengambilan yang ke-15 dengan totalnya 3.000 semuanya. Kemudian jumlah defektif. Berarti ini adalah NP ya, jumlah unit yang cacat per masing-masing dari subgrup 1 sampai subgrup yang ke-15 dengan total defektifnya 120. Kemudian langkah selanjutnya mencari nilai P. Nilai P saya kasih contoh untuk subgrup yang pertama, berarti P sama dengan NP dibagi N. Berarti 7 dibagi 200. Hasilnya 0,035. Nah, untuk subgrup yang selanjutnya, sampai terakhir caranya sama. Dari soal ini diminta tentukan batas-batas kendali peta P. Dan yang kedua, apakah proses terkendali? Bila tidak, buat revisinya. Oke, langkah yang pertama adalah mencari P bar. Di mana rumusnya sigma NP dibagi dengan sigma N. 120 dibagi 3.000. Hasilnya 0,04. Kemudian mencari center line, garis tengah. Garis tengah diperoleh dari nilai P bar-nya.
dengan nilai 0,04. Kemudian mencari batas-batas kendalinya. Yang pertama batas kendali atas dengan rumus P bar ditambah 3 sigma ya ini, akar dari P bar dikali 1 dikurangin P bar dibagi N. Tinggal dimasukkan angkanya, diperoleh hasilnya 0,0816. Sedangkan untuk nilai batas kendali bawah dikurangin hasilnya minus 0,0016. Atau kita bulatkan menjadi 0. Karena kenapa dijadikan nilainya 0? Karena yang namanya produk jumlah tidak mungkin negatif. Jadi untuk jumlah unit, presentasi kecacatan unit itu lebih besar sama dengan 0. Makanya ini 0. Oke, setelah dapat semua komponen-komponen peta kendalinya, kita buat peta kendalinya. Kita buat peta kendalinya yang terdiri dari titik-titik P. Untuk titik-titik P yang tadi diperoleh dari perhitungan nilai P pada tiap subgrup. Nanti diplotkan di sini dari 1, pengamatan 1 sampai 15. Kemudian dibuat garis tengahnya. Garis tengahnya 0,04. BKA-nya 0,0816, sedangkan BKB-nya sama dengan 0. Nah, kita lihat di sini ternyata ada 2 titik yang keluar dari batas kendali. Ini pada titik pengamatan yang ketiga ya, ketiga subgrup 3 dan subgrup yang kelima. Karena tadi ada data yang keluar dari batas kendali, maka peta kendali ini harus direvisi dengan cara mengeluarkan data yang keluar dari batas kendali, yaitu data yang ketiga dan data yang kelima. Dari sini kita lihatnya dari titik yang ketiga dan yang kelima. Nah, untuk peta P revisinya, ya, untuk peta P revisinya, P new ya, berarti rumusnya sigma NP dikurangin NPD dibagi dengan sigma N dikurangin ND. Berarti kan 120 dikurangin 20 ditambah 21, dilihat dari data yang tadi, yang titik 3 dan 5, 20 tambah 21. Kemudian untuk yang nilai sigma N, ND-nya 3000 dikurangin 200, ditambah 200, dilihat dari titik yang keluar dari batas kendali tadi, ini 3 dan titik yang kelima. Masing-masing jumlahnya 200. Diperoleh P bar new-nya 0,0304. Sedangkan untuk batas kendali atasnya dan batas kendali bawah tinggal dimasukkan ya dari rumusnya. Nilai rumusnya adalah P bar new ditambah 3 sigma. Sigmanya ini rumusnya ya, berarti dari perhitungan yang baru. Nanti diperoleh hasilnya adalah 0,0668. Sedangkan untuk BKB-nya
min 0,006 atau sama dengan 0. Oke. Nah, kita plot lagi, plot ulang. Ternyata setelah direvisi tidak ada yang keluar dari batas kendali. Berarti peta ini dinyatakan sudah terkendali atau prosesnya sudah terkendali. Maka peta ini bisa digunakan sebagai acuan pengukuran pengendalian kualitas. Peta NP. Peta NP hampir sama dengan peta P. Tetapi peta NP ini lebih mudah dalam perhitungan karena hasil-hasil inspeksi dapat langsung digunakan tanpa dilakukan proses perhitungan sebelumnya. Peta NP menunjukkan jumlah defektif dalam suatu populasi dan ukuran sampel untuk peta NP adalah konstan atau tetap. Untuk rumus peta NP, GT garis tengah ya, garis tengah atau center line sama dengan NP bar. Rumusnya sama dengan sigma NP dibagi dengan K, di mana K adalah jumlah subgrupnya. Atau dengan menggunakan rumus center line sama dengan NP bar sama dengan N dikali P bar. Kemudian mencari batas kendali atas maupun batas kendali bawah dengan menggunakan rumus NP bar plus minus 3 dikali akar NP bar dikali 1 dikurangin P bar. Oke, untuk batas kendali bawah sama ya, nilainya itu ada dua kemungkinan, sama dengan 0 atau lebih besar dari 0. Jika peta NP ini direvisi, rumusnya NP bar new sama dengan sigma NP dikurangin NP D dibagi K dikurangin KD. Dan rumus BKA dan BKB-nya nanti disesuaikan dengan NP bar yang sudah direvisi. Kita langsung ke contoh. Pada bulan Mei, di pabrik garmen, dilakukan pemeriksaan dengan N sama dengan 200. Dan frekuensi pengambilan subgrup 15 kali. Data yang diperoleh adalah sebagai berikut. Kita lihat di sini, subgrupnya ada 15. Karena dilakukan 15 kali pengamatan atau pengambilan data. Dengan jumlah sampelnya sama, konstan ya, 200 semua. Dan jumlah defeknya sebagai berikut dari subgrup yang pertama 7, 3, dan seterusnya sampai totalnya adalah 120. Yang ditanyakan apakah prosesnya terkendali, bila tidak buatlah revisinya. Oke, kita langsung ke penyelesaiannya. Langkah pertama adalah menghitung nilai P. P bar. P bar rumusnya sigma NP dibagi dengan sigma N. Jadi 120 dibagi 3000. Hasilnya 0,04. Kemudian mencari garis tengah dengan rumus N dikali P bar. Rumusnya adalah 200 dikali 0,04. Hasilnya 8.
Kemudian mencari batas kendali atas dengan rumus NP bar ditambah 3 dikali akar dari NP bar dikali 1 dikurangin P bar. Kita masukkan angkanya, diperoleh hasil 16,3138. Sedangkan untuk yang BKB, hasilnya adalah minus 0,3138. Karena ini minus, nanti dijadikan ke 0. Untuk BKB-nya sama dengan 0. Nah, kita plot datanya. Plot datanya di sini, nilai-nilai sebarannya itu diperoleh dari titik-titik jumlah cacatnya, NP. Dimasukkan dari 1 ada 7 dan seterusnya sampai dengan pengukuran atau subgrup yang ke-15. Nah, ternyata kita lihat dari peta ini ada 2 titik yang keluar dari batas kendali, yaitu titik nomor 3 dan nomor 5. Berarti peta ini harus direvisi. Kita masuk ke peta NP revisinya. Rumusnya sebetulnya konsepnya sama saja dengan mengurangi titik-titik yang keluar dari batas kendali. Kita lihat dari perhitungan P bar new diperoleh seperti ini ya rumusnya, kemudian dimasukkan angka-angkanya sama seperti peta P yang sebelumnya diperoleh hasilnya P bar yang barunya adalah 0,0304. Kemudian untuk garis tengahnya berarti kita langsung saja ke hasilnya ya, 6,08. Sedangkan untuk BKA, batas kendali atas dan batas kendali bawah, kita langsung hasil yang diperoleh 13,364 dan BKB min 1,204. Karena min berarti sama dengan 0. Kemudian kita buat peta kendalinya, diplotkan titik-titiknya. Nah, kita lihat di sini. Sudah tidak ada lagi titik yang keluar dari batas kendali. Berarti peta ini data-datanya sudah terkendali, prosesnya sudah terkendali dan bisa digunakan sebagai acuan pengendalian. Oke, baik untuk pertemuan yang sekarang sampai di sini ya, ada 2 jenis peta, peta P dan peta NP. Oke, selanjutnya saya langsung serahkan ke Pak Surya. Baik, terima kasih Bu Jenny atas pembahasan hari ini, sangat luar biasa, sangat menarik. Jadi di sini kita bisa langsung melihat cara-cara menyelesaikan masalah mengenai peta kendali yang angkanya di luar dari batas atas maupun batas bawah. Agar kita menjadi lebih terlatih, maka selanjutnya para pendengar bisa mencobanya di rumah, menjadi tugas di rumah mungkin sambil latihan. Dan semoga apa yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan atau penyampaian yang kurang mendetail. Selanjutnya bisa kita diskusikan di kolom diskusi atau di kolom komentar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.